Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadia Nurhayati. Di sini saya di praktikum 10 ini saya hanya akan menjelaskan jawaban-jawaban pada tugas pendahuluan. Di praktikum 10 ini yaitu Linux booting process. Yang pertama ada sebutkan inisialisasi proses apa saja yang dilakukan oleh sistem operasi Linux pada saat booting. Yang pertama itu kan ada BIOS, itu Basic Input or Output System, yang interface level paling bawah yang menghubungkan antara komputer dan periferalnya. BIOS ini melakukan pengecekan integritas memori dan mencari instruksi pada master boot record or MBR yang terdapat pada floppy drive atau hard disk. Lalu yang kedua ada MBR menjalankan bootloader. Lalu di Linux ini tuh bootloader yang sering dipakai adalah Lilo or Linux Loader dan GRUB or Grand Unified Bootloader. Lalu pada Red Hat dan turunnya itu menggunakan GRUB sebagai bootloadernya. Lalu yang ketiga ini ada Lilo or GRUB yang akan membaca label sistem operasi dan kernelnya akan dijalankan. Pada bootloader inilah sistem operasi mulai dipanggil untuk mengkonfigurasi file grupnya, lalu untuk membuka filenya di boot group lalu group.conf. Terus yang keempat itu tanggung jawab untuk booting diserahkan ke kernel. Setelah itu kernel akan menampilkan versi dari kernel yang dipergunakan untuk mengecek status shell Linux untuk mengecek partisi swap, SWAP, untuk mengecek memori dan sebagainya. Terus kernel yang dipanggil ini oleh bootloader kemudian menjalankan program initnya, yaitu proses yang menjadi dasar dari proses-proses yang lain. Nah, proses ini tuh dikenal dengan nama the first process. Proses ini mengacu pada script yang ada di file etc. Ada slice etc, lalu slice rc.d, lalu slice sysinit, seperti itu. Nah, untuk program init ini itu menentukan jenis run level yang terletak pada file slice etc and slice init tab. Untuk berdasarkan pada run levelnya, script kemudian menjalankan berbagai proses lain yang dibutuhkan oleh sistem sehingga sistem dapat berfungsi dan digunakan. Nah, run level ini yaitu suatu parameter yang mengatur service yang akan dijalankan. Misalnya single user, reboot, lalu shutdown dan sebagainya. Program yang mengatur run level ini adalah init yang terletak pada direktori /etc/init tab. Untuk ini itu adalah file di /etc seperti yang barusan. Direktorinya filenya sama dengan direktori yang barusan. Lalu yang kedua ini, apa yang dilakukan sistem operasi Linux pada saat booting? Nah, pada saat booting ini mounting perangkat-perangkat yang akan terpasang dan melakukan beberapa inisialisasi proses-proses yang akan berjalan pada sistemnya. Lanjut, number 3, apakah isi dari file /etc/init tab
Sebutkan sistem proses yang dapat dimasukkan pada variabel init di file dan jelaskan maksudnya. Di number 3 ini berisi perintah-perintah untuk memulai sistemnya. Lalu komputer setelah selesai melakukan inisialisasi, selanjutnya akan dibooting ke run level yang didefinisikan oleh init default. Seperti itu. Lalu number 4, apa yang dimaksud dengan run level pada Linux? Sebutkan perbedaan file pada /etc/rc.d /rc tagar.d/ yang menggunakan awalan S besar dan awalan K besar. Pada run level Linux ini tuh proses kelanjutannya dari booting Linux yang salah satu fungsinya adalah untuk booting dan untuk masuk dalam mode teks atau GUI. Lalu script yang dimulai dengan huruf S besar ini akan dijalankan selama sistem boot dan kemudian akan berjalan pada background. Dan untuk script yang berlawanan huruf K besar ini akan dieksekusi pada saat shutdown. Sistem ini menyediakan urutan sistem ke state yang berbeda untuk mode aktivasi script init. Lalu yang terakhir, apa yang dimaksud dengan perintah service dan chkconfig. Oke. Untuk service ini menjalankan script sistem init dan berjalan sebagai proses yang dapat diprediksi. Nah, sedangkan untuk chkconfig ini perintah untuk membangkitkan soft link ke direktori yang sebenarnya untuk beberapa run level. Seperti itu. Jadi hanya itu saja yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan di tugas pendahuluan ini. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.